Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan diberkatilah semua kita yang pagi hari ini rindu untuk menerima firman Allah, dan kita percaya bahwa firman Allah akan menjadi iman, pengharapan kita kepada Yesus, dan itu kita akan nikmati sepanjang hari ini. Baik, firman Allah tentang melihat saja tidak cukup, percayalah. Sekali lagi, melihat saja tidak cukup, percayalah. Ketika kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus kemudian waktu itu ada dalam satu situasi mereka berdialog. Yesus berdialog dengan orang-orang Yahudi. Dan dia ada di dalam satu peristiwa di dalam bait Allah untuk mentahbiskan bait Allah di Yerusalem. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-24 berkata begini, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ketika kita lihat ayat ini, sangat jelas sekali bahwa orang-orang pada waktu itu hanya sekedar sebatas penglihatan melihat Yesus saja sebagai orang biasa. Sebagai orang yang menurut mereka hanya dalam tanda petik anak tukang kayu. Dan mereka enggak memahami kealahan Yesus. Sehingga apa? Mereka mempertanyakan sosok pribadi Tuhan itu seperti apa. Orang-orang Yahudi berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, kemudian ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Lihat, Alkitab berkata, Yesus sudah mengatakannya kepada mereka. Ya, dia berkata, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Hanya sebatas mereka nilai fisik dari Yesus saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus sebetulnya adalah kabar baik. Kabar kesukaan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kabar baik yang sudah jelas di mata mereka, yang sudah jelas di pemandangan mereka. Tetapi mereka seolah-olah membatasi kuasa Tuhan dengan penilaian secara fisik, secara kasat mata saja. Itu yang mereka lihat. Kita lihat di sini ayat 26. Yesus berkata, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ketika pada waktu itu mereka berdialog, seolah-olah orang-orang Yahudi ini ingin menjebak Yesus. Ya, kalau Yesus berkata, akulah Allah. Peraturan Taurat, ketika mereka bertanya kepada Yesus seperti itu, dan ketika Yesus balas dialog mereka dengan akulah Allah. Kita hubungkan di dalam Imamat pasal 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kasih karunia Allah sudah nampak, sudah jelas, tinggal dinikmati saja. Kita nggak usah bekerja keras untuk mengupayakan kehadiran Allah, nggak usah, tidak perlu. Tetapi kasih karunia Allah sudah nampak, sudah wujud nyata lewat pribadi Yesus. Sebetulnya di waktu itu orang-orang Yahudi tinggal menikmati saja. Makanya kan
Melihat saja sebetulnya tidak cukup tanpa percaya. Pagi hari ini pribadi Yesus memang tidak nampak di pemandangan kita memang. Tetapi adakah kepercayaan di hati kita di hari-hari ini? Adakah iman di hati kita tentang Yesus di hari-hari ini? Adakah pribadi Yesus kita imani walaupun tidak kita lihat tetapi nyata dalam kehidupan kita? Roma 10 ayat 17, saya tertarik membaca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berkata begini. Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan, yaitu kesukaan tentang Kristus. Wow, Yesus adalah berita kesukaan kita. Dan pada waktu itu pun berita kesukaan sudah ada di zamannya Yesus. Sudah diperdengarkan, diberitakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi ternyata mereka tidak meresponi berita kesukaan itu. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini berita kesukaan tentang Yesus sudah kita dengar dan biarlah kita alami, menunggal di hati kita, menyatu di hati kita. Ingat saya katakan tadi, bukan cuma sekedar melihat, tetapi percayalah kehadiran Allah sanggup merubah hidupmu. Kehadiran Allah sanggup mengubah hidup kita. Yesus ketika mereka sambut pada waktu itu, sebetulnya Yesus sanggup merubah hidup mereka ketika mereka percaya. Tapi sayang sekali, Yesus hadir, mereka hanya bisa tangkap, respon pakai logika saja, yaitu dia hanya sebagai anak tukang kayu. Tetapi pagi hari ini responilah Allah dengan iman yang teguh kepada Tuhan dan izinkan Yesus, kasih karunia Allah itu bertindak, melawat, menolong, menopang, memulihkan, bahkan memberkati kita di pagi hari ini. Biarlah firman Allah yang singkat boleh memberkati kita dan boleh meneguhkan iman kita bahwa satu-satunya kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir di dalam hidup kami di saat kami masih berdosa, di saat kami masih hilang pengharapan, di saat kami masih jauh dari Allah. Yesus adalah kasih karunia yang kami terima secara cuma-cuma. Dan biarlah ya Tuhan, bukan tentang apa yang kami lihat sekarang, tetapi tentang apa yang kami percayai, yaitu Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan yang menonton, melihat tayangan ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, iman mereka akan timbul ketika berita firman Allah diperdengarkan. Dan berita kesukaan itu Tuhan menunggal dengan semua jemaat-jemaat-Mu. Berkati gereja lokal kami, berkati hamba-hamba Allah, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati semua yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang tetap setia melayani, mengiring dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Diberkatilah segenap jemaat-jemaat Tuhan. Bangsa negara kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami tetap izinkan Roh Kudus bekerja, melawat, memulihkan negara kami. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti kemuliaan Tuhan akan terbit lebih lagi menjamah dalam bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami terima firman Allah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.